Ini terkait vonis Niki yang dijatuhkan oleh majelis hakim 4 tahun dan denda 1 M. Yang dari tuntutan JPU yang awalnya 11 tahun denda 2 M, menurut Abang sangat wajar dan pantaskah dibagikan ke Niki? Saya kira itu putusan yang terbaik yang hakim sudah berikan bagi Niki ya. Jadi bersyukurlah dari 11 tahun bisa jadi 4 tahun. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya kira udah pantas dan wajar. Hakim sangat bijak. Karena hakim menilai ada 2 yang membuat Niki divonis hukuman 4 tahun dan denda 1 M. Yang pertama yang memberatkan itu karena Niki seorang residivis, sudah berkali-kali Bang keluar masuk penjara. Terus juga yang meringankan yaitu dia mempunyai tanggungan anak. Itu menjadi penilaian bijaksana bagi majelis hakim, bisa dibilang gitu Bang? Ya betul, benar, karena ya bukan rahasia umum lagi ya bahwa Niki sudah beberapa kali bermasalah dengan urusan hukum ya. Jadi itu memang hal-hal yang memberatkan dan tentu ada hal-hal yang meringankan. Bahkan saya mau sampaikan bahwa kalau seandainya waktu itu Niki lebih sopan, lebih santun, menghargai marwah dari pengadilan itu sendiri, saya yakin putusannya bisa lebih rendah lagi. Saya kira. Apa yang membuat Abang yakin putusannya lebih rendah selain? Ya karena hakim itu tidak hanya melihat masalah kita, persoalan kita atau hukum yang menjerat kita, tetapi dia lihat perilaku kita ketika kita bersidang, sopan santun, menghargai hakim. Itu semua dinilai oleh hakim. Kalau berkelakuan baik selama bersidang. Nah, dan akhirnya Niki mengajukan banding, dari pihaknya Niki mengajukan banding. Tapi bagi sebagian teman, sahabat dan juga praktisi hukum lain seperti Bang Fatwan bilang nggak usah Niki mengajukan banding karena bisa JPU akan banding lagi. Abang gimana nilainya nih? Iya betul, saya sepakat. Kalau saya jadi lawyernya Niki, saya anjurkan untuk tidak banding. Kenapa? Jadi itu sebetulnya putusan maksimal yang hakim sudah berikan dan itu putusan yang terbaik dari 11 tahun. Bayangkan 11 tahun jadi 4 tahun. Tapi sekali lagi itu hak daripada setiap warga negara, terutama Niki yang sedang bermasalah dengan hukum. Dia bersama pengacaranya punya hak untuk banding, jadi sah-sah saja lah. Tapi Bang, dari keluarganya Niki, terutama keluarganya Niki, ingin Niki bebas karena kalau nanti banding ya bisa kan, karena kan pasal yang TPP-nya dihilangkan, harusnya kan bisa gimana gitu Bang. Jadi itu dia itu kental dengan pemerasan. Jadi unsur pemerasannya itu yang masuk. Kalau TPPU-nya saya sepakat dengan hakim. Dari awal juga wartawan tanya saya bilang nggak masuk kalau TPPU-nya. Tetapi unsur pemerasannya kalau kita baca di medsos ya, masuk. Dan kalau mereka dari pihak keluarga mau Niki bebas, ya pengacaranya harus bisa meyakinkan hakim bahwa betul-betul Niki nggak bersalah. Tapi apa yang membuat Abang bisa, kalau misalnya Niki bisa nanti banding dan bisa bebas gitu, apa yang membuat yakin nanti kalau misalnya dari pengacaranya lah, kan saya bukan pengacaranya Niki. Tapi kalau ya dari Abang sebagai praktisi hukum nilainya pantas kan Niki bebas kalau nanti banding nanti misalnya? Pantas bebas dan tidaknya keputusannya di hakim. Jadi tergantung hakim menilai perkara ini seperti apa. Hakim penilaian tinggi ya maksudnya. Bang, Abang selama ini menangani kasus, sudah melalang buana di dunia advokat peradilan, pernah nggak mengajukan klien banding dan akhirnya bisa bebas onsor? Iya, dikasasi, banding, dikasasi juga bebas. Bahkan ada di peninjauan kembali kita klien saya bebas. Berarti tergantung strategi dari pihak Niki, bisa dibilang gitu? Betul sekali. Jadi tadi yang saya katakan, kalau bisa meyakinkan hakim, ya bisa bebas, tidak menutup kemungkinan. Tapi pasal pemerasan itu Niki masih nyangkut ibaratnya kan Bang? Ya itu dia tadi, makanya bisa nggak pengacaranya meyakinkan hakim untuk Niki bebas.